Taman Herbal Insani merupakan tempat rekreasi alam terbuka sekaligus edukasi tanaman obat yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Sawangan, Depok. Assalamualaikum. 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 Halo semuanya. Kali ini kita akan mempromosikan Taman Herbal Insani. Sebelum masuk ke Taman Herbal, di sini kita akan membeli tiketnya terlebih dahulu. Usia 4 sampai 12 tahun 25.000. Sedangkan 12 tahun ke atas 30.000. Ayo kita ikut ya. Inilah dia tempatnya. Dari pintu masuk kita sudah disambut dengan kolam ikan. Di mana kolam ikan ini termasuk bagian dari lingkungan, yaitu komponen abiotik. Walaupun kita berpergian, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Cuci tangan pun sudah. Yuk kita lanjut. Inilah tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Taman Herbal Insani. Ada musola, panahan, kelinci, perahu kano, wahana bebek, kolam renang, toilet, rakit, dan terapi ikan. Setelah kolam ikan, di sini juga terdapat tumbuh-tumbuhan yang merupakan komponen biotik. ekor tupai, bunga asoka, ganda rusa, sambang darah variegata, Gaji beling, kandang gendis, dan kumis kucing. Sesudah kegiatan tadi, di sini kita akan memperlihatkan berbagai jenis tanaman. Kalau kalian mau membeli tanaman hias, kalian bisa lihat di kios ini. Di sini banyak berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Bukan kok. Ini ada berbagai nama jenis tanamannya. Yang pertama ada kocin 120. Lalu ada dude white, ada venus, ada rendan jambukai, dan ada suksam. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tumbuhan yang ada di sini. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia mempunyai tanaman bonsai yang perlu kita budidaya.
Bonsai di sini adalah tanaman yang dikerdilkan dan ditanam dalam pot. Selain itu juga ada pula tanaman Daunnya, khasiat dan kegunaan menghembuskan bisul, menurunkan demam, dan mengatasi pembekuan darah. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Cara penggunaan, daun dihaluskan kemudian ditembakkan di bagian yang sakit. Ada ganda rusa albino, khasiat dan kegunaan menghilangkan bengkak atau terkilir, memar, dan membantu mengatasi nyeri sendi. Bagian yang digunakan adalah daun. Cara penggunaan, daun segar ditumbuk dan ditempelkan pada area yang sakit. Ekor kucing yang biasanya disebut Alchelpa hispida Brom. Khasiat dan kegunaannya yaitu disentri, yang kedua radang usus, yang ketiga cacingan, yang keempat menghentikan pendarahan, dan yang terakhir vitiligo. Jadi teman-teman, selain ada komponen biotik tumbuhan, di sini juga ada komponen biotik berupa hewan, yaitu kelinci. Yuk kita masuk. Dengan membayar hanya 5.000, kita sudah bisa menikmati di sini. Dan kita juga sudah mendapat makanannya, yaitu berupa wortel, salah satu makanan kelinci. Kelinci merupakan salah satu hewan yang hidup di lingkungan darat. Dengan kita memberi makan secara langsung, berarti kita sudah melakukan interaksi dengan hewan. Selain hewan darat kelinci, di sini juga ada hewan darat iguana. Iguana adalah marga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Nama ilmiah Iguana, famili Iguanidae, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Sauropsida, ordo Squamata. Selain hidup di darat, hewan juga bisa hidup di udara. Merpati kipas, Columba livia domestica. Klasifikasi, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Columbiiformes, famili Columbidae, genus Columbia, spesies Columba livia domestica. Merpati ekor kipas merupakan salah satu spesies burung merpati hias yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Merpati merak karena memiliki ekor yang seperti burung merak. Bulu yang putih menjadikan burung merpati ini menjadi terlihat lebih cantik. Ada pula burung lovebird. Burung ini hidup secara berkelompok yang terdiri dari 5-20 ekor. Lovebird ini adalah satu burung dari 9 jenis spesies genus Ageporges, yang dimana berukuran kecil antara 13-17 cm yang berasal dari Afrika dan Madagaskar. Klasifikasinya yang kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, orde Pistachiformes,
bangsa Pistaculini, dan yang terakhir genus Agapornis. Selain hidup di darat dan di udara, hewan pun bisa hidup di air. Ikan adalah anggota vertebrata perkilotermik atau berdarah dingin satu yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Klasifikasi ilmiahnya adalah kerajaan Animalia, filum Chordata, Upafilum Vertebrata. Hewan yang hidup di darat, air, dan udara itu sudah ada. Selanjutnya ada pula hewan yang hidup gabungan dari darat dan air. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut ordo Testudines atau Chelonians ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok bonsel yang keras dan kaku. Taksonomi kura-kura adalah dari kerajaan Animalia, filum dari Chordata, kelas Reptilia. Angsa adalah burung air berukuran besar dari genus Cygnus famili Anatidae. Angsa adalah anggota terbesar dari famili Anatidae dan merupakan salah satu burung air terbesar yang dapat terbang dan panjangnya 60 inci dan berat 50 pound. Angsa juga memiliki nama klasifikasi ilmiah, yaitu Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Anseriformes, dan famili Anatidae. Lingkungan itu sangat indah, banyak hal yang bisa kita pelajari. Lalu, di sekitar lingkungan kita, terutama di tempat wisata ini, kita masih melihat ada orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Hal ini kita harus tahu bagaimana cara menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan merupakan kunci mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Sungguh cantik bukan Taman Herbal Insani ini? Ayo kunjungi tempat wisata ini. Pasti bisa mengedukasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.